Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Atika. Kali ini masih di mata kuliah Matematika Radiologi untuk pokok bahasan trigonometri. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dari trigonometri sendiri. Ya, jadi seperti kita lihat, trigonometri ini berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah tri, yang kedua adalah gono, dan yang ketiga adalah metri. Di mana tri ini artinya adalah 3, kemudian gono itu adalah sudut, kemudian metri ini adalah pengukuran. Jadi secara bahasa sendiri kita bisa menyimpulkan bahwa trigonometri ini artinya adalah pengukuran 3 sudut. Nah, secara bahasa, trigonometri adalah salah satu cabang dalam matematika yang mempelajari tentang sudut dan hubungan sudut dengan bangun datar maupun bangun 3 dimensi. Fungsi-fungsi trigonometri sendiri ada kosekan, sekan, kotangen, sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri sangat erat kaitannya dengan lingkaran, di mana pada lingkaran kita tentunya mengenal istilah-istilah seperti berikut ini, yaitu pi yang mewakili 180 derajat, radian juga sering kita gunakan dalam merepresentasikan sudut, dan kuadran adalah ketika kita mengelompokkan lingkaran menjadi 4 bagian. Nah, derajat dan radian ini adalah satuan yang sering digunakan dalam fungsi-fungsi trigonometri. Dalam ilmu trigonometri, derajat dimulai searah sumbu X positif dan diukur berlawanan arah jarum jam ke arah Y positif. Jadi seperti ini. Ketika kita mengatakan suatu derajat positif, maka kita akan menggerakkan lingkaran ke arah ini. Sedangkan apabila arah tersebut adalah negatif, derajat tersebut adalah negatif, arahnya adalah searah dengan arah jarum jam. Kemudian kita akan masuk ke fungsi dan aturan umum dalam fungsi trigonometri. Fungsi-fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin, cos, dan tan. Di mana apabila kita lihat gambar di samping, gambar yang ini merupakan tabung sinar X yang memancarkan sinar X. Jadi di sini ada katoda, kemudian di sini ada anoda, kemudian sinar X akan dipancarkan, yang mana sinar X itu terjadi karena tumbukan elektron-elektron yang berasal dari katoda ke anoda. Jadi tumbukan antara elektron dengan material pada anoda itu akan memproduksi sinar X. Nah, di sini kita menggunakan fungsi trigonometri sin, cos, dan tan. Nah, apabila kita menggambarkan sudut yang dibentuk oleh sinar X ini, itu adalah dari garis normal, ini adalah garis normal, dan luasan bukaan dari sinar X ini, ya. Jadi di sini adalah tetanya. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa sin theta itu adalah depan dibagi hipotenusa atau garis miring. Dengan kata lain, di sini sin theta sama dengan O per H. Sedangkan cos theta itu adalah sudut di samping sudut, garis di samping sudut per hipotenusa. Jadi cos theta sama dengan A per H. Sedangkan tan theta itu adalah garis di depan sudut per garis di samping sudut, yaitu tan theta sama dengan O per A. Nah, kita harus perhatikan bahwa sudut yang terbentuk antara bidang O yang ini dengan sumbu A itu adalah sudut siku-siku. Sehingga harus sudut siku-siku sehingga kita bisa mengaplikasikan rumus ini. Oke, kemudian kita masuk ke grafik trigonometri. Di sini ada grafik yang merah dan yang biru, di mana yang merah ini merupakan grafik sinus, ya. Jadi grafik sinus itu dimulai dari 0. Naik sampai 90 derajat mencapai titik maksimumnya, kemudian turun sampai 180 derajat dia akan kembali ke 0. Ya.
kemudian sampai titik minimum di 270 derajat dan 360 derajat itu akan sampai ke 0. Ya. Ini berkaitan dengan rumus yang tadi kita bahas. Ya. Dan grafik dari sinus dan juga kosinus itu akan berulang secara periodik ya. Jadi grafiknya akan terus-menerus seperti itu tanpa ada batasan ya. Jadi semakin besar sudutnya, grafiknya tetap seperti itu. Karena lingkaran itu selalu berputar ya. Selalu berputar, tidak ada perbedaan ya. Kemudian kita lihat grafik yang berwarna biru. Ini adalah grafik cos ya. Di mana cos itu dimulai dari titik maksimumnya yaitu 1. Ya. Titik maksimum, kemudian di sini ke angka 0 pada 90 derajat, kemudian ke titik minimum pada 180 derajat, dan kembali ke 0 lagi pada 270 derajat, dan titik maksimumnya adalah pada titik 360 derajat. Ya. Di sini untuk pembuktiannya kita bisa masukkan saja nilai X ya. Jadi sumbu Y ya. Cara kita mendapatkan sumbu Y ini adalah dengan sin X. Ya. Untuk grafik yang biru, sedangkan cos X itu adalah untuk grafik yang sin X untuk grafik yang merah dan cos X itu untuk grafik yang biru. Ya. Jadi kita masukkan sin 0 itu akan 0, sin 180 derajat juga 0, sin 360 derajat juga 0. Kemudian cos 0 misalnya kita ketikkan saja di kalkulator itu cos 0 akan 1, cos 90 akan 0 dan seterusnya. Sedangkan yang di sini di slide selanjutnya itu menunjukkan grafik tangent. Ya, grafik tangent itu seperti ini. Jadi untuk grafik tangent dia memiliki titik tidak terbatas, titik minimum dan titik maksimumnya tidak ada. Jadi titik minimum akan terus-menerus dia tidak terdefinisi dan titik maksimum juga tidak terdefinisi. Tapi kita bisa lihat pada X sama dengan 0 atau X sama dengan 180 derajat atau X sama dengan 360 derajat, yaitu 0 derajat, ini 0, ini pi, dan ini 2pi, itu tan X akan bernilai 0. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi trigonometri dalam bidang radiologi. Kenapa sih kita perlu mempelajari trigonometri padahal kita berkecimpung dalam kehidupan radiologi? Jadi ada beberapa ya. Salah satunya adalah menentukan posisi tumor. Ya. Jadi posisi tumor di dalam tubuh itu bisa dihitung atau diperkirakan dengan menggunakan trigonometri ya. Misalnya di sini posisi tumor ada di jarak D dari permukaan kulit, kemudian kita bisa mengukur berapa besar D ini dengan menggunakan trigonometri dan sudut yang diketahui. Selanjutnya adalah penentuan field of view dan effective focal spot. Ya, jadi field of view ini berarti adalah berapa luas lapang pandang yang disinari oleh sinar X. Ya, jadi misalnya di sini ada katoda dan anoda yang mana katoda dan anoda ini berada di dalam tabung sinar X dan sinar X tersebut akan terpancar melewati suatu window ya, bukaan tabung sinar X ini dengan sudut tertentu. Ya, jadi tidak seperti pensil beam begitu, tapi seperti fan beam, di mana fan beam itu ada sudut yang mewakilinya ya. Jadi kita bisa memperkirakan dengan mengetahui berapa sudut bukaan dari tabung sinar X tersebut. Kemudian jaraknya kita bisa menentukan berapa diameter atau jari-jari dari field of view yang kita sinari ya. Yang kedua adalah effective focal spot. Nah, effective focal spot ini bergantung pada banyaknya elektron yang menumbuk suatu anoda ya.
Jadi kita ketahui bahwa bentuk dari anoda itu sendiri, sebentar, bentuk dari anoda itu sendiri itu miring, ya, miring. Dan ini apabila di trigonometri kita wakilkan sebagai hipotenusanya. Jadi elektron beam menumpuk di sini, yang mana semakin besar hipotenusa, maka semakin banyak sinar-sinar elektron yang menumpuk anoda, sehingga sinar X yang keluar ke arah sini, searah sumbu Y, itu akan semakin banyak, ya. Jadi aplikasi trigonometri dalam bidang radiologi selanjutnya adalah penentuan field of view dan penentuan efektif focal spot pada tabung sinar X. Baik, sekarang kita langsung ke contoh kasus. Di sini topik yang diangkat adalah penentuan field of view. Jadi yang ditanyakan untuk ilustrasi yang ada di gambar kanan ini, berapa field of view jika diukur jarak antara tabung sinar X ke detektor itu adalah 100 cm. Jadi diketahui, kita bisa tuliskan di sini A itu adalah 100 cm dan sudut yang dibentuk adalah 20 derajat. Theta sama dengan 20 derajat. Nah, kita bisa gunakan rumus yang berkaitan dengan garis di samping sudut, karena ini yang diketahui, dan garis yang ada di depan sudut, karena itu yang ditanyakan, ya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai O. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus tangan, ya. Karena yang rumus tan theta itu sama dengan depan dibagi samping. Dengan kata lain, O dibagi A. Ya. Maka kita bisa ubah rumusnya, panjang O menjadi tan theta dikalikan dengan A, di mana tan dari 20 derajat itu sama dengan 0,36 dikali 100 sama dengan 36 cm, ya. Dan karena yang ditanyakan adalah field of view dari sini, ya, ke sini, maka kita perlu untuk mengalihkan 2. Jadi field of view sama dengan 36 cm dikali 2 sama dengan 72 cm. Baik, contoh kasus yang kedua adalah mencari berapa real efektif focal spot, ya. Nah, di sini diketahui hipotenusa dari suatu anoda atau real focal length itu adalah 3 mm. Maka kita tuliskan di sini panjang H sama dengan 3 mm. Dan sudut yang dibentuk anoda adalah 20 derajat. Maka berapa efektif focal spot yang disimbolkan dengan O, ya. Maka di sini yang perlu kita gunakan adalah kita menggunakan trigonometri yang melibatkan hipotenusa atau garis miring dengan garis yang ada di depan sudut, ya. Maka yang kita gunakan adalah sin theta sama dengan O dibagi H, atau O sama dengan sin theta dikalikan dengan H. Maka kita bisa dapatkan sin theta dari 20 dikalikan 3 mm. Ini adalah 0,342 dikali 3 mm. Ini akan setara dengan sekitar 1 mm. Maka efektif focal spot yang didapatkan adalah sekitar 1 mm panjangnya. Oke, contoh soal tadi mengakhiri pertemuan kita untuk sesi kali ini untuk pembahasan trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.